Kan setiap kali telepon yang masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi ingat jangan menyebut nama Iya, tahu. siapapun termasuk namamu sendiri. Kenapa sayang? Ya, kan aku ini kerjanya di 2 rumah. Hmm. Kan di kontrak kerjaku, aku tuh kerjanya di rumah nih, Mboknya kan, Hmm. Mbak. Hmm. Hmm. Tapi di rumah Mbok kan aku nggak dikasih kamar. Terus aku tidurnya itu di rumah kakek. Hmm. 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 Jadi kan aku tuh kalau ke rumah Mbok itu kan di jam setengah 1, nanti sampai jam 8 malam. Hmm. Kalau pagi sampai siang aku di Hmm. rumah kakek. Hmm. Gitu kalau aku tuh kan takutnya kan nanti kalau ada Pak D apa anu itu kena nggak Mbak? Ya kena Mbak, kan dek peraturan mengatakan bahwa kamu harus bekerja di alamat yang sama. Paham nggak maksudku? Itu pasti kena. Iya Kalau paham. kalau ada yang melaporkan, sebenarnya itu kena atau tidaknya gimana sih? Karena ada yang laporin. Sebenarnya kalau nggak ada yang ngelaporin, nggak ada yang tahu gitu loh. Ngerti nggak Mbak? Hmm, Sebenarnya kenapa iya terjadi ngerti. ditangkap itu kan kadang-kadang ada yang nggak suka sama maji kamu atau tidak suka sama kamu, makanya akan terjadi laporan itu. Sebenarnya imigrasi itu ada berapa orang? Paham nggak? Kan nggak mungkin Iya juga paham. berapa harus ngecek satu-satu. Oh, oh. Paham Kemarin nggak? kan ada satpam gitu ya. Nah, Terus tuh tanya, apa kamu tuh kerja di rumah sana? Terus aku bilang, iya aku kerja di rumah sana, tapi aku tidurnya di sini. Aku bilang gitu. ah, Terus terus aku kan tanya sama mbokku itu nggak apa-apa, kamu cuma di rumah kakek itu cuma tidur karena di sini nggak ada kamar gitu. Terus karena agent pun aku tanya kan gini, loh, aku sudah bahas sama agent waktu pertama kontrak. Ini nggak masalah kalau aku ketangkep gimana? Kan aku takut. mm, mm, mm. Nggak apa-apa. Kamu cuma di rumah kakek itu cuma tidur. Kan aku jobnya kan jaga kakek, tapi kata bosku tuh aku nggak fokus ke kakek, cuma fokus ke kerjaannya aja, cuma nemenin kakek tidur di sini gitu loh, di rumah kakek. Kakek Sep- kan sendiri. Seperti yang saya jelaskan, sebenarnya tidak ada masalah kalau nggak ketahuan. Tapi peraturan mengatakan dengan jelas bahwa kamu harus tinggal di tempat dan alamat yang sama di kontrak kerja. Paham nggak maksudku? Jadi sebenarnya kenapa sih terjadi seperti itu? Karena ada yang laporin sayang. Baik dari Oh pihak maji gitu ya. kamu atau dari security bawah rumah. Karena kan nggak mungkin juga imigrasi akan ngecek satu-satu. Sebenarnya kalau tidak ketahuan nggak ada masalah. Tapi kan di situ di Oh, labor dikatakan bahwa kalian dipekerjakan dengan alamat yang sama. Jangankan sampean, saya sendiri punya pembantu, mertua saya sendiri punya pembantu. Kalau mertua aku punya pembantu datang ke rumahku itu nggak ada masalah karena bareng sama mertuaku. Tapi kalau dia datang sendiri ke sini dan ada yang laporin, pembantuku yang kena, aku juga kena. Paham nggak maksudku? Jadi selagi nggak oh ada ya yang paham. ngelaporin nggak ada masalah sayang. Oh, Jadi terus kalau seumpam maaf ya Mbak yo, nggak apa-apa sayang. kalau seumpamanya kena gitu ada yang laporin, kira-kira apa di penjara Mbak? Kalau di penjara sih nggak sayang. Cuman maafannya kamu tidak bisa ganti majikan itu aja. Maafannya kan itu aja. Kalau di penjara nggak. Anak-anak yang ditangkap itu kan nggak di penjara. Cuman ngurusinnya atau ini itu ini nih bla bla blanya banyak sekali. Tapi tidaklah di penjara. Kalau di penjara nggak sayang. Oh cuma tadi kita nggak bisa cari majikan lain, cuma sama majikan ini terus. Betul. Jadi kalian punya masalah dengan kriminal atau hukum di Hong Kong sini, giliran kalian mau cari majikan lagi itu yang sulit karena visanya nggak bisa turun. Oh gitu ya Mbak. Kalau di penjara tidak, didenda kan majikanmu yang pastinya yang bayarin. Kan bukan kamu, kan Oh, bukan kamu. Nah, tapi ya itu oke. kelemahan kita kalau kita menantang, kita pastinya dipecat. Inilah yang saya selalu bilang kenapa ayat 1 pasal 1 sayang. Iya, Jadi bisa dipahami sampai di sini. bisa. Ya ini yang bikin saya takut. Karena sekarang ini, Saya mau gimana? saya mau mundur, ini udah kontrak ketiga, udah mau jalan 5 tahun, udah 5 tahun kurang 4 bulan. Mm-mm. Kalau kalau saya maju nanti takut saya ketangkep. Gini aja, berdoa dan berusaha. Karena kalau nggak ada yang laporin kamu, kalau nggak ada yang benci kamu, ya kamu nggak ada masalah sebenarnya.
Paham nggak maksud saya? Jadi Paham. di sini adalah tergantung nasib juga. Karena itu saya bilang, Ya, ayo. terus kan majikanku udah 3 tahun ini nggak mau ngobrol sama aku toh. Ya ngobrol cuma penting aja gitu loh. Kalau seumpamanya aku di interminate gitu nggak ada masalah kan? Di interminate nggak ada masalah, malah kamu dapat long service. Oh, kalau aku di interminate aku dapat long service. Betul. Tapi kalau kamu ngebreak kamu nggak dapat. Belum 5 tahun. Tapi kan aku belum 5 tahun, Mbak. Karena ini kontrak ketiga tapi 5 tahunnya kurang 4 bulan. Iya, setelah 5 tahun itu. Oh, setelah 5 tahun. Oh iya, Mbak. Ada satu lagi, Mbak. Apa Karena lagi? aku bentar lagi mau itu, apa? Perpanjang visa. Visa kan sekarang cuma 1 tahun toh. Betul. Itu kira-kira kalau ngurusnya itu berapa bulan sebelumnya? Ya lebih baik 1 bulan sebelumnya. Oh, 1 bulan sebelumnya. Betul. Berarti kalau bulan 12 tanggal 19, bulan 2 tanggal 19, berarti aku ngurusnya bulan 1-an ya, Mbak ya? Karena bulan 1 adalah lebaran, lebih baik kamu ke bulan 12-nya aja, Nduk. Kan imigrasi banyak liburnya, dan kebetulan Natal juga, tahun baru, terus tahun baru internasional sama tahun baru Cina. Jadi lebih kepepet di situ. Lebih baik lebih awal. Kalau di bulan itu mendingan kamu bulan 12 saja, sayang. Oh, oke. Makasih ya, Mbak. Maaf kalau waktunya. Nggak apa-apa. Atur nembah nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, saya jelaskan di sini ya, Mbak ya. Kerja 2 rumah, 3 rumah, apakah salah? Ya salah. Dalam peraturan di labor dikatakan salah bahwa kalian hanya wajib bekerja di rumah majikan yang tertera di alamat kontrak kerja. Jadi kalian tidak boleh mengerjakan pekerjaan di luar itu. Nah, kalau kalian melanggar, maka kalian mendapat konsekuensinya. Apakah di penjara? Ya, tergantung dari pihak imigrasi. Di penjara dan tidaknya, saya tidak bisa mengatakan pasti di penjara, pasti tidak. Tapi menurut pengalaman saya, dari teman-teman yang lain itu tidak di penjara. Cuman, konsekuensinya giliran kita cari majikan lain, visa tidak keluar. Ini yang pengalaman yang sudah ada ya. Tapi ingat, apa yang saya katakan ini berdasarkan pengalaman seseorang aja. Jadi kalau kalian punya pengalaman lain, ceritakan sama kita biar kita sama-sama belajar dan sama-sama tahu. Ini yang pertama. Yang kedua, saya kurang tahu kenapa majikan tidak mengerti atau mereka memang tidak mau tahu ya. Karena sudah dijelaskan di sini bahwa bekerja di 2 rumah, bekerja di 3 rumah, di alamat yang berbeda itu dilarang sama pihak labor gitu loh. Jadi di mana sih Miss Yuni bisa mendapatkan informasi tentang labor itu dari sini loh, Mbak. Jadi di sini sudah dijelaskan sekali. Di sini sangat dijelaskan bahwa tentang nggak boleh bekerja lebih. Tidak boleh bekerja lebih atau tidak boleh bekerja di alamat yang lain yang tidak tertera di kontrak kerja. Dari mana sih diketahuinya Miss Yuni ini? Hal-hal yang harus diketahui saat bekerja di Hong Kong. Sebenarnya di sini jelas banget ya, Mbak ya. Di sini jelas banget, peraturan di Hong Kong itu jelas banget. Oke, saya baca satu persatu. Hal-hal yang harus Anda ketahui saat bekerja di Hong Kong. Hak-hak pekerja. Pertama, Anda diberi hak untuk libur setidaknya 1 hari dalam periode 7 hari. Hari libur menurut undang-undang dan cuti tahunan, majikan tidak boleh. Ingat, majikan tidak boleh memaksa selama hari istirahat Anda untuk membuat segala bentuk pembayaran kepada Anda sebagai pengganti hari libur. Jadi majikan tidak boleh memaksa TKW-nya, ART-nya untuk bekerja saat libur. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, gaji Anda harus dibayar penuh. Ini bukan saya yang ngomong ya, ini labor yang ngomong ya. Jadi kalau ada yang menentang ataupun ngomong yang enggak, silahkan cek di www Labor Department Government Hong Kong. Jadi ini bukan saya yang berbicara, saya membacakan dalam bahasa Indonesia dan di sini ada bahasa Indonesianya. Jadi buat mbak-mbaknya yang tidak bisa bahasa Inggris atau bahasa Cina, di sini tertera dalam bahasa Indonesia. Oke? Gaji harus dibayar penuh sesuai dengan nilai yang ditentukan dalam kontrak Anda, yaitu tidak boleh kurang dari upah minimum. Kalau di tahun-tahun kemarin gaji kalian adalah 4630 the minimumnya, dan untuk bulan Oktober ini dimulai dari 4730. Jadi tidak boleh kurang dari 4730. Ini yang kontrak baru ya. Saat kontrak ditandatangani dan tidak lebih dari 7 hari. Jadi gaji kalian nggak boleh telat. Majikan telat kalian boleh meminta. Itu hak kalian. Nggak boleh telat dari 7 hari.
Ingat itu ya, tidak boleh telat dari 7 hari. Oke, Anda akan diberi makan gratis. Jadi kalau kalian yang nggak dikasih makan sama majikan, kalian boleh menuntut di labor. Tapi ingat, dikasih makan bukan berarti yang enak-enak yang seperti kita mau, yang sesuai dengan standar. Tapi yang ngomong sama majikan, masa cuma dikasih, mereka masak ayam cuma dikasih cekernya aja sama kepalanya aja, kan juga enggak. Atau masak ikan cuma kepalanya aja, ininya aja, kepalanya aja, bawahnya sedikit pun nggak ada. Atau satu helai sayur, itu makan gratis, tapi ya tidak sesuai dong, bener nggak? Oke, makan gratis, tunjangan makan sebagai pengganti selama periode kerja. Atau kalau majikan tidak bisa memberikan makan, bukan tidak bisa memberikan makan, ya, maksudnya adalah tidak bisa memberikan fasilitas makan, jadi majikan harus memberikan uang kompensasi untuk uang makan yang kira-kira kurang lebih 1.200. Oke. Hak yang ketiga, sebentar ya, hak pertama adalah libur, hak kedua adalah gaji, hak keempat adalah makan gratis, hak ketiga makan gratis, hak kelima Anda harus bekerja dan bermukim. Nah, ini yang ditanyakan sama mbaknya tadi ya. Anda harus bekerja dan bermukim di tempat tinggal majikan sesuai yang ditentukan dalam kontrak kerja selama kerja. Nah, ini yang ditanyakan mbaknya tadi. Jadi tidak boleh tinggal di tempat lain. Tidak boleh tinggal di tempat lain. Ini menurut ketentuan ya. Kalau Anda tidak percaya silahkan baca sendiri. Terlalu dekat ya. Atau slidingnya terlalu. Jadi pokoknya mbaknya bisa cek di www Labor Department Labor Government Hong Kong. Oke. Anda harus bekerja dan bermukim di tempat tinggal majikan sesuai yang ditentukan dalam kontrak selama periode bekerja. Majikan Anda harus memberikan akomodasi gratis dengan privasi yang wajar untuk Anda. Jadi memberikan tempat tinggal yang layak, bukannya tidur di kamar mandi atau tidur di dapur ya. Ini tempat tinggal yang layak ya. Ini yang kelima, poin yang kelima. Hak-hak poin yang kelima ya. Yang keenam, majikan Anda akan memberi tiket pesawat untuk Anda dari Anda ke Hong Kong sebelum memulai kontrak kerja dan pada mengakhiri atau pemutusan kontrak. Anda juga akan diberi perjalanan kembali ke tempat domisili Anda. Ya, $100 itu ya. Dan plus tiket. Oke. Hak yang ketujuh, Anda akan diberi perawatan medis gratis. Medikal itu ya, termasuk rumah sakit gratis itu ya. Selama masa kerja Anda di Hong Kong, tanpa memandang apakah sakit itu disebabkan karena atau timbul karena pekerjaan. Jadi sakit apapun, selama kamu bekerja di rumah majikan itu, majikan harus menanggungnya, biaya tersebut. Oke? Ini adalah hak-hak kalian. Jadi ingat ya, hak-hak kalian adalah mendapatkan libur dalam 7 hari, 1 hari, tidak harus hari Minggu, jadi hari apa aja, dan cuti tahunan, gaji yang dibayar tidak lebih dari 7 hari telat, jadi masuk ke 8 hari itu sudah bisa komplain ke labor, memberikan makanan gratis, tunjangan makan gratis, tempat tinggal gratis, dan harus bertempat tinggal di rumah majikan, baik tidur ataupun bekerja, tidak boleh bekerja di tempat lain, memberikan tiket pesawat pulang pergi, di mana kalau kamu finish di sini, majikan harus provide juga, dan yang ketujuh adalah memberikan perawatan ataupun medikal ataupun rumah sakit. Itu hak-hak kalian. Jadi buat mbak-mbaknya di luar sana, saya selalu mengingatkan bekerja lebih berhati-hati, waspada, karena apes tidak ada dalam kalender. Saya selalu mengingatkan berkali-kali kalau ada masalah dengan majikan kita itu selalu salah, mbak. Bener nggak? Kalau kita nantang sama majikan, oh Tete, aku nggak mau tempat tinggal sini, aku nggak mau di sini. Nah, resiko kita adalah kita di-interminate. Ini yang susah ya. Kalau kita ikut peraturan, maka majikan akan memberikan konsekuensi pada kita di-interminate atau kita akan kehilangan pekerjaan. Tapi kalau kita diam saja tidak bereaksi saat majikan menuntut kita untuk bekerja tidak sesuai dengan kontrak, kesalahan itu akan dilimpahkan pada kita gitu loh. Saya tahu ini tidak adil, tapi kalau kita butuh, kadang-kadang kita cuma bisa diam saja. Padahal dalam peraturan sudah ditulis dengan bagus, dengan baik bahwa
tidak boleh bekerja di tempat lain ataupun tinggal di tempat lain. Jadi itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan ingat, kalau Anda tidak percaya dengan kata-kata saya, Anda bisa cek dan cross-check di Labor Department, di mana yang nomornya atau informasinya kadang-kadang saya share di Facebook ataupun di YouTube. Jadi buat teman-teman yang lain lebih berhati-hati, lebih waspada, apes tidak ada di kalender. Saya sudah ulangi berkali-kali. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia, Anda bahagia, saya bahagia. Bye-bye.